Tahukah Anda bahwa dalam berkomunikasi, di dalam kita melakukan bisnis, ternyata ada yang bisa menyebabkan keberuntungan dan juga kegagalan. Kalau keberuntungan, semua orang pasti tahu. Tetapi yang paling menarik sebenarnya kan kalau kita mempelajari kenapa sebuah kegagalan terjadi dalam bisnis. Ada penelitian yang mengungkapkan alasan 5 terbesar kenapa sebuah bisnis gagal. Yang pertama, tidak adanya engage dengan customer. Yang kedua, tidak jelasnya mengenai diferensiasi produk. Yang ketiga, buruknya komunikasi, terutama ketika kita promosikan produk kita kepada customer. Yang keempat, rendahnya tingkat leadership skills. Dan yang kelima, ketidakmampuan di dalam menghasilkan profit dalam bisnis. Nah, saya ingin highlight yang tadi mengenai communication skills. Apa saja yang bisa mendukung sebuah communication skills ini berhasil? Ternyata Harvard Business University mengungkapkan bahwa di dalam communication skills mengandung 4 komponen. Yang pertama, presentation skills. Yang kedua, negotiation skills. Yang ketiga, persuasion skills. Dan yang keempat, yaitu writing skills. Jadi, sedemikian pentingnya kita mengetahui tentang presentation skills. Dan pertanyaan berikutnya, apakah itu hanya dibutuhkan pada saat kita bekerja atau melakukan bisnis? Sekarang gini, setiap hari dari semenjak kita bangun sampai dengan kita tidur, kita berkomunikasi nggak? Pasti berkomunikasi dong. Dengan keluarga, anak, orang tua, pasangan, lalu juga dengan teman, dengan rekan bisnis, atasan, bawahan. Seringkali ada orang yang mengatakan, saya sudah berkomunikasi loh, tetapi kok ternyata hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari mengenai presentation skills. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia sekarang ini, presentation skills adalah sebuah keahlian yang sangat diperlukan untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi dalam bidang apapun itu, dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, ada beberapa orang yang datang ke saya dan menanyakan, kok susah ya, saya tuh nggak pede gitu loh melakukan presentasi. Saya tuh nggak nyaman melihat begitu banyak mata memandang saya. Justru di dalam melakukan presentasi, semua mata sebaiknya mengarah kepada diri kita. Kenapa? Artinya kita sudah bisa berhasil menarik perhatian mereka. Gampang kok dalam melakukan presentasi ini. Yang penting adalah kita mau belajar. Mau dulu. Kita mau belajar dan kita akan mencoba gimana caranya. Dalam melakukan presentasi, ada 2 yang paling penting. Perhatikan konteksnya dan perhatikan delivery tekniknya. Konteks apa sih? Gampang. Konteks begini. Pertama yang harus kita tekankan adalah bagaimana bisa membuat mereka perhatian dengan apa yang kita sampaikan. Yaitu, what's in it for me? Apa sih gunanya buat saya dengerin presentasi ini? Ya dong, supaya apa? Supaya menarik perhatian mereka. Jadi, faktor why-nya itu harus ada. Faktor why-nya itu yang paling penting. Yang berikutnya adalah, apa sih yang mau kita sampaikan? Jika kita bisa menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang sesederhana mungkin, artinya adalah orang lain juga akan lebih mudah memahami hal tersebut. Ya, dan juga bagaimana caranya melakukan hal itu? Itu konteks. Kalau kita berbicara delivery teknik, otomatis kita berbicara faktor visual. Ya, kita berbicara faktor visual, lalu juga kita berbicara faktor verbal, yang nanti juga akan belajar tentang voice dan juga body language kita. Dan itu semua tenang aja, gampang banget bisa dipelajarin. Dan saya yakin setelah Anda mempelajari ini, Anda akan berpikir, udah lupa tuh semua ketakutan tentang presentasi. Ternyata ini semua begitu mudah dilakukan.